mau nanya, setiap orang yang mau pindah agama, apa ada form pengunduran diri? Ini agama, bukan kerja di Indomaret, mohon maaf. Ya kan? Kenapa ada formnya? Kalau di Islam nggak ada kan form-form atau masuk Islam juga kan nggak pakai form harus. Sebenarnya masuk Islam itu ya kuncinya satu. Kenapa? Syahadat aja. Syahadat. Bahkan kalaupun tidak pakai saksi itu diperbolehkan oleh ulama. Oke, jadi membaca 2 kalimat syahadat selesai. Idealnya sih disaksikan 2 orang laki-laki sebagai saksi. Kalau laki-laki 2 orang saksi. Ya. Agar orang nanti tahu gitu kalau tiba-tiba orang ini masuk masjid gak digebukin. Anda ngapain? Melecehkan sholat Anda. Kenapa sholat? Anda kan non-muslimnya. Harus ada saksi. Mengintai ya. Takutnya digigit. Iya. Nah, jadi memang tinggal syahadat doang. Makanya saya aneh kalau perlu formulir. Ada orang nggak masuk Islam itu. Padahal itu gampang. Iya. Nggak usah sekolah-sekolah. Swiwit. Apalagi sekolah di hari Minggu. Swiwit. Bisa minggu libur malah sekolah. Swiwit. Dan nggak perlu harus basah-basahan. Oke, tapi daripada penasaran kita kalau di agama lain. Tungguin, belum selesai. Masih ada, silakan. Anda kok buru-buru dari agama lain mau didatangkan? Gimana? Jadi cuma menurut sebagian ulama, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu memang di antara syarat untuk masuk Islam, Anda harus memastikan pikiran hati Anda bahwa Anda sudah meninggalkan keyakinan yang sebelumnya. Nah, iya, ini mungkin maksudnya form, tapi tidak mesti tertulis di notaris atau apa. Ini saya menyatakan. Iya, tapi hati dan pikirannya memang harus sudah terlepas dari agama sebelumnya. Baru dia masuk Islam. Karena ada yang nanya ke saya, Bib, untuk memastikan peluang masuk surga saya lebih banyak, bolehkah saya memeluk 2 agama? Masih mending, ini ada yang 5 agama tadi. 5 agama. Boleh nggak 5 agama? 5 agama, biar pasti masuk surga. Iya. Nggak bisa, agama itu kan keyakinan pada satu hal yang memang satu konsep dari ketuhanan, kenabian, syariat, surga, neraka. Jadi Anda memang harus, justru tantangannya memang di sana. Hidup ini multiple choice. Ya. Jadi yang benar satu, bukan semua benar. Bukan semua benar ya. Ya. Baik ya. Ya, baik ya. Mengajarkan kebaikan semua agama, mengajarkan cinta. Tapi yang Anda harus pilih satu. Anda milih agama aja gak bisa, apalagi milih istri. Ya udah. Jadi kita akan ini panggilkan. spesial kita datangkan. Iya, kita perwakilan dari pemuda tersesat cabang agama lain ya. Iya. Bukan dia yang pemuda tersesat, tapi dia yang mengelola pemuda tersesat. Kayaknya lebih cocok bukan pemuda tersesat. Tapi apa? Domba tersesat. Domba tersesat. Ini dia adalah Ketua Yayasan Domba Tersesat, Pendeta Yeri. Atau ini dia kita panggilkan Pengasuh domba tersesat. Ini dia Stone Cold. Selamat sore Bang Yeri. Serius. Ya, kita tadi lagi ngobrolin kalau pindah agama itu harus form pengunduran diri nggak gitu. Kalau di agama Kristen kalau mau masuk Kristen tuh harus pakai form atau keluar dari Kristen pakai form gitu nggak sih? Enggak sih. Jadi kalau di Kristen tuh ada namanya pengakuan iman, sama sih kayak kita Syahadat mengaku. gitu. Ya. Ya. Kalau sama kenapa gak Islam aja? Begitu. Enggak kan? Itu terlalu hard selling kita. Nanti kita kenalin masakan Arab dulu. Sisa baru. Silakan lanjut Bang. Iya, paling buat administrasi aja kan kalau itu ya. Iya, negara ya, Pak. Iya. Ya. Misalnya dia pindah KTP. Nah, kalau dari Kristen keluar sebenarnya juga nggak ada kayak surat pemecatan, nggak ada. Justru bahkan kalau di ajaran Kristen tuh orang yang keluar dari Kristen tuh ya nggak boleh dibenci, apalagi dimusuhin. Misalnya anaknya pindah agama gitu ya, dia tetap harus anggap anaknya nggak dicoret dari warisan. Jangan kayak Anda, gitu. iya, jangan Anda bikin grup WhatsApp sendiri yang nggak ada dianya. terus reaktif gitu. Ya gitu sih. Kalau masuk Kristen, Bang. Iya, masuk Kristen. Kalau masuk Kristen maksudnya apa aja syaratnya, Bang? Pengakuan iman aja. Oh, kayak syahadat aja. Pengakuan iman aja. Iya, pengakuan iman tuh nggak kan di baptis. itu biasanya langkah selanjutnya. Oh, tapi bukan syarat, Bukan. maksudnya itu ya. Tapi pengakuan iman aja itu sudah cukup. Cukup. Wah, dia juga gampang, Bib. Iya. Ayo permudah lagi cara-cara.
Kita harus lebih muda lagi. Pengakuan iman dan baptis itu adalah ritualnya dan bukan syarat utamanya gitu. Iya, kalau di Islam misalnya mandi besar, mandi tobat setelah masuk Islam tuh sunnahnya mungkin setelah syahadat. Syahadat itu sudah berarti dia masuk Islam. Nah, setelah itu misalnya kayak berwudu, mandi. Sama kalau di Kristen gitu, habis itu baptis, pemuritan, mengenali ajaran kayak gitu. Cukup banget. Saya takut jadi Jangan ini. kebongkar akhirnya ikut mereka. Diikuti. Oh, jadi begitu, Pak. Iya. Sama kalau di Islam juga administrasinya aja kalau yang di KUA itu administrasi aja agar buat ganti KTP. Iya. Nah, ini saya ada banyak pertanyaan juga nih, Bang Yeri. Beb, kalau kita nih yang menumpang sholat di gereja, tidak apa-apa, ya kan? Malah orang mungkin, wah toleransi, tidak akan ada masalah. Tapi apabila Bang Yeri yang beribadah, numpang di masjid kita, jangan kan di masjid. Bang Yeri dan teman-teman beribadah di rumahnya saja, di ruko, di rumah dibubarin. Jadi tolong kepada teman-teman umat Islam, sebenarnya tidak apa-apa menumpang di gereja. Tapi kan masjid, musola, semuanya ada. Di pom bensin, rest area, semuanya ada. Sedangkan gereja di tempat orang Kristennya sendiri tidak ada. Apalagi di rest area. Apabila sebuah rest area ada gerejanya, sudah pasti rest area murtad. Tidak ada yang mau berhenti di rest area itu. Sebenarnya yang ada itu adalah Kristen area. Bukan rest area. Jadi, tapi juga kalau di mall, saya mau protes. Kalau di mall, gereja di atas, masjid di basement. Musola di basement sempit, panas. Saya panas dan biasanya kayak kena bau-bau AC yang keluar itu pembuangan. Itu dari gereja lagi pembuangan itu. AC-nya gereja ngarah ke masjid. Jadi, dan memang, nah ini Rin, bahwa orang-orang itu yang kacau-kacau itu, semua itu justru menghina Islam. Karena kalau Nabi itu mempersilahkan Kristen Najran, bukan hanya berkunjung di masjid Nabi, tapi untuk beribadah. Jadi sekelompok orang Kristen Najran itu pernah datang ke Nabi untuk mendebat Nabi bahkan, untuk mendebati Nabi, dan Nabi mempersilahkan masuk ke masjidnya, dan ketika waktunya ibadah, mereka minta izin ibadah, dikasih ibadah. Padahal ini datang nggak baik-baik, dia itu mau mendebat Nabi dan sikapnya kurang baik pada saat itu. Tapi Nabi mempersilahkan untuk datang beribadah. Jadi beribadah di masjid bagi non-Muslim, mau itu Kristen, Hindu, Buddha, apapun itu boleh. Boleh ya? Boleh. Ya udah. Tapi itu adalah contoh dari Nabi Muhammad aja, seorang nabi ya, Nabi Muhammad panutan kita. Ada orang menumpang ibadah di masjid Nabi dipersilahkan. Dan masjidnya Nabi itu masjidnya masjid, artinya sholat di masjidnya Nabi itu ada pahala khusus. Artinya dia masjid termulia lah kalau dalam Islam. Jadi, dan sekaligus justru suasana yang seperti ini, penuh canda, penuh tawa di tengah perbedaan, ini menunjukkan kemesraan justru. Jadi meskipun pendeta Habib ya tetap bisa bercanda-canda ya? Bercanda-canda, tanpa tersinggung. Tanpa tersinggung. Iya. Meskipun satu sama lain deg-degan. Dakwah mana yang lebih baik? Nah, kalau begitu terima kasih Bang Yeri. Tungguin dulu. Kehadirannya. Hah? Tungguin dulu. Ada apa? Ini kayaknya kurang lengkap. Kurang lengkap. Kita kurang lengkap, jadi kita sempurnakan dengan yang paling tidak sempurna. Ya itu dia. Ini dia. Zulumat, silakan Zulumat masuk, ngumpul aja. Nah, ngumpul sebelah ini seperti komunitas tato ya kan. Selamat sore teman-teman. Ada apa ini agama samawi ngumpul-ngumpul? Lo bener dong, saya bener. Pergi ada? Gue bener. Sudah kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol mesra, belum tentu ada yang bener juga.
Enggak, tapi maksud saya ini kita perlu gini-gini, Beb. Perlu gini-gini. Kita perlu gini-gini. Saya senang sekali tadi saya notice tadi dari pembicaraan bahwa sebenarnya salam itu tidak boleh digunakan dengan tujuan lain selain beribadah. Oke. Hanya boleh. Nangkep juga deh. Saya dengar. Iya. Nah kan, tapi daripada Anda ribet, mending tidak usah salam sama sekali. Seperti saya nih, kalau orang sains kan, kalau kan assalamualaikum kita kan nggak tahu misalnya shalom gitu tidak. Kalau orang sains selamat pagi mikroorganisme kita gitu. Selamat pagi partikel-partikel kita gitu. Tapi saya senang sekali ada di sini. Kita tidak senang ada Anda. Tapi saya ada pertanyaan. Boleh. Apa? Tumben. Habib lu nanya lu. Enggak, ini kan saling kenal, saling bertanya. Jadi ini kan masjid rumah ibadah saya, gereja rumah ibadah dia, dan kita boleh saling berkunjung. Nah kalau Anda ini gimana? Anda kalau beribadah Di gimana? Gramedia katanya dia. Ayo, mau bertanya apa itu? Jadi Loh, boleh ditanya. boleh nggak kalau kita numpang ibadah di rumah ibadah Anda? Silahkan dengan senang hati. Dia nggak punya rumah ibadah, rumah dia Gramedia itu kata dia. satanis dia, bro. Enggak, dengan senang hati. Kalau orang misalnya lagi main ke rumah saya, pengen sholat, silahkan dipakai. Paling nanti Kiblatnya disalah-salahin. Mas saya sholat nggak tenang. Itu kamu ngadep Rusia. Ayo mau nanya apa itu? Kiblatnya ngadep NASA dia. Waduh. atau kalau misalnya ada teman-teman Kristen ingin ke tempat saya, silahkan. Iya. Atau menginap di kamar saya dan pasang salib, silahkan. Silakan. Mana pertanyaan? Pergi. Udah. Jangan jadi nanya. Dia cuma pengaco aja. Pergi. Ya udah. Kalau gitu terima kasih sudah menonton Pengurus Tersesat. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum.